Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A1 2019 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk pembahasan kali ini, kami akan memberikan ulasan mengenai cerita legenda, yang dimana dalam hal ini meliputi ciri, struktur, unsur, jenis, dan contoh. Agar lebih dapat memahami dan mengerti, simak ulasan selengkapnya. Legenda merupakan cerita prosa rakyat yang mirip dengan mite, yaitu cerita yang dianggap benar-benar terjadi tetapi tidak dianggap suci, dan oleh yang empunya, cerita sebagai suatu yang benar-benar terjadi dan juga telah dibumbui dengan keajaiban, kesaktian, dan keistimewaan tokohnya. Berbeda dengan mite, legenda ditokohi oleh manusia ada kalanya mempunyai sifat-sifat luar biasa dan seringkali juga dihubungkan dengan makhluk ajaib. Peristiwa bersifat sekuler atau keduniawian dan sering dipandang sebagai sejarah kolektif. Walaupun demikian, karena tidak tertulis, maka kisah tersebut telah mengalami distorsi sehingga seringkali jauh berbeda dengan kisah aslinya. Legenda merupakan cerita rakyat yang memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, oleh yang mempunyai cerita, dianggap sebagai suatu kejadian yang sungguh-sungguh pernah terjadi. Yang kedua, itu bersifat sekuler atau keduniawian, terjadinya pada masa yang belum begitu lampau dan bertempat di dunia seperti yang kita kenal sekarang. Yang ketiga, tokoh utama dalam legenda adalah manusia. Sejarah kolektif maksudnya sejarah yang banyak mengalami distorsi karena seringkali dapat jauh berbeda dengan kisah aslinya. Nah, yang keempat itu bersifat migration, yakni dapat berpindah-pindah sehingga dikenal luas di daerah-daerah yang berbeda. Yang kelima itu bersifat siklus, yaitu sekelompok cerita yang berkisar pada suatu tokoh atau kejadian tertentu. Misalnya di Jawa, legenda-legenda mengenai Panji. Legenda juga memiliki struktur. Berikut beberapa struktur dari legenda, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari sebuah cerita fabel. Orientasi berisi pengenalan dari cerita fabel, seperti pengenalan background, pengenalan tokoh, maupun latar tempat dan waktu. Yang kedua adalah komplikasi, merupakan klimaks dari cerita, berisi puncak permasalahan yang dialami tokoh. Yang ketiga adalah resolusi, berisi pemecahan masalah yang dialami tokoh. Yang keempat adalah koda, merupakan bagian akhir dari cerita, biasanya berisi pesan dan amanat yang ada pada cerita fabel tersebut. Berikut ini terdapat beberapa unsur-unsur dari legenda, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tema, gagasan dasar yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks. Yang kedua itu tokoh, para pelaku yang terdapat dalam sebuah cerita fiksi. Tokoh dalam cerita menempati posisi strategis sebagai pembawa dan penyampai pesan, amanat, atau sesuatu yang sengaja ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, yang ketiga itu alur atau plot. Nah, peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam cerita yang tidak bersifat sederhana. Yang keempat itu latar. Latar merupakan landas tumbuh terjadinya sebuah peristiwa di dalam sebuah cerita. Latar ini terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kelima itu sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi atau cara penulis dalam menyampaikan peristiwa-peristiwa yang terdapat di dalam cerita. Yang terakhir yaitu amanat, pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Legenda terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama legenda keagamaan. Legenda yang ceritanya berkaitan dengan kehidupan, keagamaan disebut dengan legenda keagamaan. Legenda ini, misalnya legenda tentang orang-orang tertentu, kelompok tertentu, cerita tentang para penyebar Islam di Jawa. Kelompok orang-orang ini di Jawa dikenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka ialah manusia biasa, tokoh yang memang benar-benar ada. Akan tetapi dalam uraian cerita yang ditampilkan sebagai figur-figur yang memiliki kesaktian. Kesaktian yang mereka miliki digambarkan di luar batas-batas manusia biasa. Yang kedua adalah legenda alam gaib. Legenda alam gaib merupakan legenda yang berbentuk kisah yang dianggap benar-benar terjadi
dan pernah dialami seseorang. Fungsi legenda semacam ini ialah untuk meneguhkan kebenaran takhayul atau kepercayaan rakyat. Jadi legenda alam gaib ialah cerita-cerita pengalaman seseorang dengan makhluk-makhluk gaib, hantu-hantu, siluman, gejala-gejala gaib, dan sebagainya. Yang ketiga adalah legenda perorangan. Legenda perorangan merupakan cerita mengenai tokoh-tokoh tertentu yang dianggap benar-benar terjadi. Di Indonesia, legenda semacam ini banyak sekali. Misalnya, Sabainan Ailuih dan Si Pait Lidah dari Sumatera, Si Pitung dan Nyai Dasimah dari Jakarta, Lutung Kasarung dari Jawa Barat, Tara Mendut dan Jaka Tingkir dari Jawa Tengah, Suramenggolo dari Jawa Timur, serta Jayaprana dan Layosari dari Bali. Yang keempat adalah legenda lokal atau setempat. Legenda lokal ialah legenda yang berhubungan dengan nama tempat, terjadinya gunung, bukit, danau, dan sebagainya. Misalnya, legenda terjadinya Danau Toba di Sumatera, Sangkuriang, legenda Gunung Tangkuban Parahu di Jawa Barat, Rorojonggrang di Yogyakarta dan Jawa Tengah, Aji Saka di Jawa Tengah, dan Desa Truyan di Bali.